Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair. Mereka pencinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Siang hari ini mereka insya Allah ada di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Amin. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, saya muliakan wasilah Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustadz Surya. Saya pakai dia Ustadz juga ini, Masya Allah. Udah melarang Buana sampai ke India, Pakistan, Bangladesh, dan penjuru negeri kita. Luar biasa ini. Saya ikut langkah beliau, cuma mendoakan saja. Sesepuh kita, tapi nggak enak kalau dibilang mantan ketua DKM, nggak usah lah ya. Ajengan saja. Kak Haji Mansur, Masya Allah. Sahabat senior kami sering berikan inspirasi kepada saya, Bapak Haji Mahali, Ketua Majelis Taklim Ibu Haja Ramlis, dan sahabat-saudara saya, teman-teman ojol. Alhamdulillah. Apa sih ojol? Bukan judi online ya. Ojol boleh, jadi judi online yang nggak boleh ya. Baik, mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita jadikan ini majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin. Teman-teman ojol hafal nggak kalimat tadi? Yang hafal 7 tangan, dari saya 2 lembar warna merah gambar Soekarno Hatta. Hafalnya? Nggak usah dihafal. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita jadikan ini majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Sudah hafal? Coba ulangi. Karena Allah kita. Terus, baik, merupakan kehormatan dari kami kali perdana membuka. Kalau hari ini yang datang 15 orang ya. Semoga bulan depan 40. 40 kata. Amin Allahumma amin. 40 Bu katanya Bu. Masya Allah. Baik, rasanya tema yang saya pilih untuk kali perdana ini adalah menggapai berkah, menghalau musibah. Jam 3 tinggal 50 menit. Nah, semoga bermanfaat, tapi kan harus ada tanya jawab ya. Oh, boleh. Nah, jadi kita buat pokoknya 3 selesai. Baik, barokah itu banyak orang memaknai kalau sesuatu itu berlimpah, padahal belum tentu. Walaupun tidak salah. Al-barakatu ya ziyadatul khair fi kulli syai'. Barokah yang sesungguhnya adalah semakin bertambah kebaikan dalam segala hal. Untuk orang beriman 3 yang paling utama, akidahnya lurus, ibadahnya istiqomah, akhlaknya mulia. Bonusnya pertolongan, kemudahan dan lain-lain. Kalau Pak Haji Mansur bilang berkah itu harus lengkap. Rumah megah, mobil mewah, hektar ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Betul Pak Haji ya? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah. Rezekinya mambrah-mambrah. Rezekinya mambrah-mambrah. Nah itu tambahan, Masya Allah. Nanti belum. Tambahannya istri solihah gitu kan. Pak RW, apa kabar Pak RW, sehat? Masya Allah. Jadi berkah itu 3 aspek yang paling penting. Akidahnya lurus, tidak tergoyahkan.
Kedua, ibadahnya istiqomah. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Yang lain mah tambahan itu. Tapi asbab kita meyakini 3 perkara itu kita miliki, Allah akan berikan kemudahan buat kita. Kalau saya tanya teman-teman ojol, mendingan kaya atau cukup? Benar. Kalau kaya belum tentu cukup, betul kan? Tapi kalau cukup pasti kaya, karena ukurannya di hati. Nabi ketika mengajarkan doa cukup, Allahumma fini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal, jauhkan dari yang haram, dan cukupkan aku hanya meminta kepadamu, tidak kepada siapapun. Makanya supaya cukup, doa itu jangan lupa diamalkan tuh. Ini pengalaman pribadi ya. Ketika saya mau berangkat tugas gitu, istri pesan tuh, jangan lupa sebelum keluar rumah baca doa tawakal, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah baca doa itu, istri membisikkan di telinga kanan doa yang tadi itu, Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Teman-teman sudah praktek belum? Nah, dibaca itu supaya Allah cukupkan. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Tapi karena istri itu peduli ya, ingin kita pulang bawa rezeki yang memadai, dia tidak lupa dibisikkan telinga kiri. Pesannya yang ringan-ringan, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Pernah nggak istri itu bilang begitu? Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Oh, pakai ibu-ibu nih. Kalau istri bilang gitu beban nggak? Jangan jadikan beban, balas ucapannya, ya kan? Maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa ayam panggang. Iya kan? Masya Allah. Kalau terasa beban, bilang sama istri, pesannya jangan yang berat-berat lah, yang ringan-ringan saja. Oh, istri kasih pesan juga tuh. Saya sebelum berangkat ngajar, istri bilang begini ya, hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus memberi pelajaran. Jangan lupa pulang bawa tentengan. Nah, kalau dia bilang begitu, ringan nih. Jawab, pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku fokus memberi pelajaran. Jangankan tentengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Kapal selam, kapal selam. Ada orang kita galau di sini. Masya Allah. Nah, itu menginspirasi. Mudah-mudahan ya istri-istri kita semua adalah istri solehah. Amin ya Rabbal alamin. Ini benar-benar solehah nih, cerminan kita nih. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, jadi bertambahnya kebaikan itu harus dijaga. 3 perkara tadi jangan lupa, akidahnya lurus, ibadahnya istiqomah, akhlaknya mulia. Itu tidak akan instan, harus kita lakukan amalan-amalan agar kita diberikan keberkahan. Tetapi ingat pesan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Pertama hidupnya, 2 matinya, 3 musibahnya, 4 rizkinya.
hidup sedang kita jalani. Mati belum. Musibah sudah datang silih berganti, sholat tiada henti. Rizki ada setiap hari. Saya mau ngetes dulu nih teman-teman ini. Kalau ibu-ibu saya yakin sudah mengamalkan ini. Buktikan bahwa kita itu bersyukur pada Allah dulu. Saya mau tes dulu. Bangun tidur terus berdoa, jangan mandi. Iya, berdoa. Masya Allah. Lupa tadi kasih bocoran sama ibu-ibu saya. Jadi begini ya, kita masih dikasih kehidupan, ini harus banyak bersyukur. Diawali ketika bangun tidur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya lengkapkan syairnya. Bangun tidur terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Hafal dulu. Hafal dulu. Ya kita ulangi ya. Bangun tidur terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa 100 kali. Nanti sampai di rumah sampaikan sama anak-anak itu, pakai lantunan nggak apa-apa. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud 100 kali nya itu supaya asal belakangnya. Ulangi ya, bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Tepuk tangan anak-anak. Iya, itu ekspresinya benar itu. Bu, hafal nggak bu? Hafal ya? Ini mah cok kali gacok ini mah. Oke, jadi ekspresikan dengan rasa syukur. Nah, apa yang mesti dilakukan agar kita benar-benar mendapat keberkahan? Pertama, Allah itu sangat senang ketika kita menyadari sebagai makhluk yang banyak dosa. Maka amalan calon ahli surga itu di penghujung malam dia minta ampun kepada Allah. Ayatnya Quran surat Al-Zariyat surat 51 ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Saya mau nanya teman-teman, udah dipraktekin belum? Berarti banyak tidur, sedikit istighfarnya berarti. Nah, itu dia. Sedikit tidur, banyak minta ampun di penghujung malam saja. Ayat yang berikutnya ditujukan pada kita, bonusnya pertama kalau kita minta ampun, dosa pasti diampuni. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Siapa yang berbuat keburukan atau melakukan dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama, diampuni. Yang kedua, kita buka Quran surat Nuh surat 71 ayat 10, 11, 12. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun, niscaya akan diberikan 5 keberkahan. 1, hujan lebat yang menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5,
5 sungai-sungai yang mengalir. Artinya apa? Kita benar-benar menyadari banyak dosa, bertobat pada Allah. Hidup kita akan dirubah oleh Allah, yakin. Dengan catatan taubatnya taubatan nasuh. Saya nukilkan ayat yang satu ini supaya kita benar-benar menyadari banyak dosa, banyak hilaf, banyak salah. Allah janjikan hidup kita dirubah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka seluruh keburukannya akan diganti menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Jadi kunci berkah pertama adalah bertaubat, banyak minta ampun kepada Allah. Rasul mengajarkan itu 100 kali dalam sehari. Itu Rasulullah yang maksud. Bagaimana dengan kita? Mestinya kita istighfarnya berapa kali? Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Itu terutama di penghujung malam. Yang tadi paketnya. Masih kan tadi nggak sairnya? Bangun tidur, terus berdoa. Di kamar mandi, jangan lama-lama. Sholat tahajud, jangan lama-lama. 100 kali. Saya ngambil dari situ sih sebenarnya. Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu bil yaumi atamarrah wa fi riwayatin 70 marrah. Nah, jadi amalan pertama agar barokah kita dalam banyak-banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, mudah diucapkan, semoga ringan diamalkan ya. Yaitu apa? Ahli takwa harus bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa itu paling tidak dalam sepekan kita dengar tuh sekali waktu khutbah Jumat. Tapi teman-teman ketika wasiat takwa disampaikan, terima atau ngantuk? Itu yang jadi masalah itu. Itu wasiat takwa itu wasiat paling hebat. Bukan cuma berkah di dunia, ahli takwa itu dijamin bahagia sampai di surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam ayat nomor 63. Ibu-ibu ada yang punya nama Maryam enggak di sini? Bu, ada yang punya nama Maryam? Nanti kalau ada yang punya nama Maryam kasih kabar gembira ya. Kata Ustaz Anwar, yang namanya Maryam calon ahli surga. Kedua, lahirnya tahun 1963. Ibu ada nggak yang lahir 1963? Memang tahun berapa lahirnya? 70. Ini benar ini. Surat Maryam itu surat 19. Ayatnya 63, berarti tahun 1963. Yang lahir pada tahun itu calon ahli surga. Namanya Maryam, calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Asalkan aja. Betul Pak Haji ya? Jadi lahir kapanpun, siapapun namanya, no problem, asalkan bertakwa. Jadi teman-teman yakin ya, kalau kita mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, kita mengharapkan keridhaan Allah, itu pasti hidup kita juga mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin itu. Quran surat At-Talaq surat 65 ayat 2 sampai ayat 3. Yakin. Tinggal kita introspeksi gimana ibadah kami nih. Taat iya, tapi masih maksiat juga. Kata orang sono STMJ. Apa STMJ Pak? Sholat terus maksiat. Nah, bagaimana mau berkah? Kan takwa itu mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Keridhaan Allah.
Jadi kalau kita masih bermaksiat juga, ya doanya nggak tembus. Serius. Ma'kuluhu haram, yang dimakan ada yang haram. Masyrubuhu haram, yang diminum ada yang haram. Malbasuhu haram, yang dipakai haram. Bagaimana doa akan dikabulkan? Nah, orang-orang takwa ini menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang takwa atau belum ya? Belum. Insya Allah ya. Nih, kalau takwa Allah kasih jalan keluar. Pernah nggak bapak-bapak mengalami hal yang sulit, jalan buntu, kemudian ada pertolongan yang tidak terduga? Pernah ngalami nggak? Itu karena antum pernah mengukir ketakwaan. Jadi yang dilakukan kebaikan masa lalu itu suatu saat akan menjadi perisai, penolong bagi kita. Yakin? Kalau bahasa saya ya, orang yang takwa itu tidak akan menjerit sekalipun kondisinya sulit, sakit, bah terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute. Iya, serius. Case-nya, kasusnya beda-beda memang. Jadi takwa bukan cuma sekedar angan-angan, tapi harus dibuktikan. Jadi yang pertama tadi apa? Bertobat dan banyak minta ampun. Kedua, bertakwa. Yang ketiga, yang tidak kalah penting ini, yaitu lebih menghambakan diri kepada Allah. Percaya nggak dengan kekuatan doa? Pernah mengalami nggak? Benar-benar doa itu Allah ijabah, Allah kabulkan. Seolah tidak mengerti hendak kemana malamnya berdoa, meneteskan air mata, datang itu pertolongan Allah. Karena Allah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah Tuhan kalian, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kalau ngomongin doa itu ada 3 rahasianya. 1, doa senjata orang beriman. 2, doa solusi dalam kehidupan. 3, doa adalah ibadah bagi orang beriman. Apa nggak enak ya berdoa berpahala? Kalau kita datang kepada makhluk, kepada seseorang, sekali 2 kali kita ditolong. Kalau sudah sering datang, apa kata dia? Bosan, ente lagi ya. Beda ketika kita datang kepada Allah, Allah makin senang itu. Berarti kita membutuhkannya. Ta'araf ilallah fi rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Jadi jangan mintanya waktu susah saja. Yang sering terjadi, waktu susah baru datang kepada Allah. Iya kan? Waktu lapang lupa, di situ ujiannya. Itu pengalaman atau pengakuan? Ini rahasianya ya, ketika kita dalam keadaan sehat, ibadah kita maksimalkan. Waktu kita sedang sakit tetap dapat pahala. Karena sudah amalan yaumiyah biasa kita lakukan. Ini seriusan. Sampai Nabi kemudian mengatakan, mayusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushabuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Syaratnya waktu sehat, ibadahnya dimaksimalkan. Waktu sedang tidak baik-baik saja, fisik sedang tidak bagus, tetap dapat pahalanya. Izin bertanya sama ibu-ibu, Bu, pilih mana Bu? Sehat, dosa bertambah, atau sakit, dosa diampuni? Sehat, doa diampuni. Bu, sehat, dosa bertambah, sakit, dosa diampuni, pilih mana? Benar.
Kata Bu Wajah Ramli sih, mendingan sehat usah diampuni. Iya, itu otomatis. Tapi ketika sakit, Allah berikan pahala untuk orang yang biasa beribadah itu. Serius. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang benar-benar banyak menghambakan diri kepada Allah dengan berdoa. Jadi yang ketiga apa? Berdoa, menghambakan diri kepada Allah. Berkah yang berikutnya nih, tadi disinggung oleh Pak Surya, yaitu silaturahmi. Silaturahmi itu keren, Masya Allah. Orang kalau bagus silaturahminya pasti hubungannya luas, betul nggak? Orang yang suka silaturahmi itu bonusnya juga banyak. Hadis yang sering disampaikan, man ahabba ayyusatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Itu dua sudah manfaat. Belum lagi tambahannya, dengan bersilaturahmi dapat pencerahan, bisa saling mengingatkan, ya kan? Dan yang tidak kalah penting, dengan silaturahmi itu kita akan mudah memaafkan orang. Tapi kalau silaturahmi buruk, kita akan membenci orang. Padahal yang memaafkan orang itu pahalanya besar. Kalau silaturahmi buruk, nggak mungkin maafin orang. Serius nih. Nah, orang beriman dapat rambu-rambu kan? 3 hari saja membenci saudaranya tidak halal bagi dia. 3 hari itu. La yahilu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin, nggak halal. 3 hari saja nggak boleh, apalagi 3 tahun kayak Bang Toyib ya Bu. Ada nggak yang 3 tahun nggak bertemu sapa? Ada ya? Nah, kita jangan sampai. Maka ada ungkapan, jauh di mata, dekat di hati. Tapi orang sono Bu, bukan begitu. Dekat di mata, jauh di kaki. Rumahnya dekat tapi nggak pernah silaturahmi. Ini dia silaturahmi luar biasa itu. Menyenangkan, membahagiakan, menguatkan, dan tidak kalah penting silaturahmi itu insya Allah mengenyangkan. Ada tetengan nggak? Ada kan? Ada kan? Nah itu mengenyangkan itu. Insya Allah. Alhamdulillah. Serius. Nah, resep untuk silaturahmi agar awet itu bersahabatlah lillahi ta'ala. Bukan karena ada udang di balik. Iya. Jadi bersahabatnya lillahi ta'ala supaya dapat keutamaan. Jangan ada udang di balik terigu. Iya. Kalau sudah karena Allah itu nikmat, ya kan? Makanya ada syair kata Pak Haji Mahali, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Percaya nggak sampai ke surga nanti? Percaya, sebab orang-orang soleh itu bersahabatnya lillahi ta'ala. Ada satu ayat yang harusnya sering kita baca supaya kelak kita benar-benar bisa sama-sama di surga. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu, inilah akhir kesudahannya, nikmat tak bertepi, engkau menjadi penduduk surga. Bu, punya saya nggak untuk suami ibu? Punya nggak Bu? Tadi kan silaturahmi agar sama-sama nanti
masuk surga. Kalau sayur untuk suami punya nggak Bu? Saya kasih ya Bu ya. Nanti sampaikan sama suami Bu sayurnya. Gini sayurnya Bu, menatap awan ke angkasa. Cakepnya mana? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Apa ya Bu? Ulang. Oh diulang. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Jangan ada yang bilang sehidup semati ya. Bohong itu sehidup semati. Kalau ada suami bilang sehidup semati Bu, jangan percaya Bu. Memang siap sehidup semati. Gak mungkin, orang takdirnya belum tentu sama ya. Tapi sehidup surga itu bisa. Bisa. Tadi ayatnya saya baca itu Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayatnya 23-24. Jadi silaturahminya sampai ke surga nanti insya Allah. Jadi resepnya apa? Bersahabatnya karena Allah, jangan ada udang di balik. Kemudian resep silaturahmi itu agar awet ya, mudah memaafkan. Kalau sedikit-sedikit kita marah, menyimpan dendam, tidak akan elok silaturahminya. Betul nggak? Pertanyaannya, Bu, memaafkan orang prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah Bu? Bu, memaafkan orang yang menzalimi kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Enteng itu Bu. Bu, selama kita bilang susah, kita nggak akan jadi ahli takwa. Insya Allah. Iya. Wa afina anin nas, kan begitu syarat ahli takwa itu. Mudah memaafkan kesalahan orang walaupun kita dizalimi, disakiti ya. Kata Pak RW ada syairnya. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah ku maafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hadiahnya dipotong. Masya Allah. Ya Bu, sekali lagi teman-teman sekalian, memaafkan orang ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Kenapa mudah? Sebab balasannya orang yang memaafkan itu besar. Nanti ya, supaya lebih bisa dipahami, buka Quran surat 42. Quran surat 42 ayatnya ada di nomor 40. Ayo kita renungkan ya. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Saya mau nanya nih yang sedang buka, ada konten Qurannya enggak? Coba buka surat 42 ayat 40 sambil saya minum dulu. Alhamdulillah. Air susu dibalas air putih. 40. Ayo, Mas, sudah ketemu belum? Supaya familiar dengan Quran gitu. Jangan sampai kontennya nggak ada Al-Quran. Quran surat 42 ayat 40. Apa artinya, coba baca. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, itu dia. Serius tuh, pahalanya dijamin oleh Allah. Memang membalas kezaliman orang itu boleh, Bapak Ibu, boleh. Tapi sepadan. Kalau ngebalas orang biasanya sama, kurang atau lebih ya? Membalas orang yang menzalimi kita biasanya sama, kurang atau lebih. Katakan sejujurnya. Kata orang Cimone, ente jual
Jadi memaafkan itu luar biasa. Allah perintahkan tuh, jangan balas kezaliman dengan kezaliman, jangan. Iya kan? Gimana? Tergantung niatnya saling mengingatkan. Tapi menyimpan dendam tuh nggak ada untungnya. Pahalanya besar. Bu, memaafkan mudah ya Bu ya. Iya. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling membenci? Ayo tumbuhkan kasih dan sayang. Hafal nggak? Iya. Jadi berkahnya dengan silaturahmi. Kemudian yang berikutnya, silaturahmi ini sebenarnya clue-nya banyak, tapi itu saya cukupkan. Tadi resepnya gimana? Bersahabatnya dilancarkan. 2, mudah memaafkan. 3, saling mengingatkan. Kalau nggak saling mengingatkan berarti kita tidak cinta pada saudara kita. Penting itu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri dia peringatan, karena peringatan berguna untuk orang yang beriman. Masya Allah. Ngomong-ngomong, kalau sarapan pagi sukanya makan apa, teman-teman? Sebelum narik gitu. Hah? Bakwan doang. Kenapa nggak dicampur? Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman. Kesalahanmu pasti ku maafkan. Jelas ya? Berkah berikutnya dengan apa? Berinfak di jalan Allah. Masya Allah. Bu, hari ini 15 orang. Bulan depan infaknya berapa orang, Bu? Iya. 20 kali 2 40. Alhamdulillah. Kalau kita berinfak sebenarnya itu yang kita akan tuai hasilnya. Di dunia Allah kasih berkah, di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan harta kita. Sebab yang punya harta nanti 2 pertanyaannya, dari mana diperoleh dan untuk apa dimanfaatkannya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Ini nomor khusus infaknya agak panjang, tapi perlu saya sampaikan selagi kita punya kesempatan. Suatu hari seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sedekatin a'dhamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang besar pahalanya? Bu, sedekah apa yang paling besar pahalanya, Bu, kira-kira? Kalau kita ditanya gitu, sedekah apa yang besar pahalanya, Bu? Air. Apa lagi? Sekotak nasi padang sederhana. Oh. Itu masa dipikirin, dibuktiin aja bulan depan. Alhamdulillah. Oh, jawaban Nabi nggak begitu. Mungkin kalau kita ditanya sedekah apa yang besar pahalanya, kita akan mengatakan membangun masjid, memperbaiki tempat ibadah, mushola, menyantuni anak yatim, sekolah, madrasah, rumah tahfiz. Mungkin kita katakan demikian. Nabi tidak mengatakan itu. Nabi ketika ditanya sedekah apa yang besar pahalanya, jawaban Nabi itu ternyata momentumnya. Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang besar pahalanya engkau berikan tepat pada waktunya, yaitu 4 waktu. Pertama, ketika engkau dalam keadaan sehat, badan sehat, dompet tebal, tanggal muda. Sedekah dulu apa sobek dulu? Yang benar. Badan sehat, dompet tebal, tanggal muda. Sedekah dulu atau shopping dulu? Shopping dulu. Sisanya baru sedekah ya. Di waktu sehat banyak godaan, betul nggak? Badan sedang sehat, kantong tebal pula, enaklah jalan-jalan. Pulang baru tinggal sisanya. Baru sedekah. Nah, itu dia. Jadi momentum waktu sehat, ini teman-teman, badan sehat, dompet tebal, tanggal muda, sedekah dulu apa mancing dulu? Sedekah dulu. Alas. Yang kedua,
ketika engkau sedang dalam keadaan pelit. Pernah nggak pengen ngasih orang nggak jadi? Nah itu sedang pelit tuh. Cuman segini, aku saja tak cukup, sehingga nggak jadi sedekah. Ini ketika sedang mengalami itu lawan, sebab syaitan sedang menggelincirkan kita. Ayatnya Quran surat Al-Baqarah surat 2 dibuka biar tahu ilmunya. Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi muncul kikir. Setelah itu takut miskin. Padahal kalau orang sedekah jatuh miskin apa makin makmur? Makin berkah kan? Nah, ayo surat Al-Baqarah surat 2 268. Apa kata Allah? Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan apapun dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi waktu sehat, waktu sedang pelit, ketika waktu takut miskin, sempat sedang banyak berharap kekayaan. Aku kan belum kaya, buat apa sedekah? Itu yang kaya saja pelit, mendit, koret. Ngapain sedekah mikirin orang? Betul nggak? Dan rahasianya orang takwa itu memang tiap hari sedekah. Jangan pikirin jumlahnya, yang penting niat kita. Walaupun kata orang sedekah lihat tanggal biasanya sih. Sekarang tanggal berapa ini? 9. Biasanya gini, ada urut-urutannya tuh Bu. Tanggal 1 sampai tanggal 5 sedekahnya warna merah, gambar Bung Karno Hatta. Tanggal 6 sampai tanggal 9 biru. 10 sampai 15 hijau. 16 sampai 20 apa warnanya itu? Masih ada. Terakhir itu, terakhir. Nah, pink ya. Apa ungu? Ungu dulu, cobaan kan ungu juga. Oh teman-teman hafal. 21 sampai tanggal 25 orange. 27 sampai 30 tak mengapa, ya kan? Yang penting tiap hari sedekah, terutama sedekah subuh tuh. Serius. Ayatnya mana nih? Ilmunya ya. Sengaja saya buka supaya teman-teman senang baca Al-Quran. Supaya Al-Quran harus kita baca. Cintai Al-Quran. Jangan jadi beban. Minimal 1 hari 3 ayat saja. Minimal 1 hari 3 ayat saja. Apa ayat yang paling mudah? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minimal 3 ayat saja, berikut tambahannya. Tambahannya ini. Iya kan tiap malam surat As-Sajdah, surat Al-Mulk, malam Jumat paketnya paling banyak tuh. Sajdah, Al-Mulk, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah. Oh, keren itu, masya Allah. Tambah lagi surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi nggak banyak, cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Ya dibuka ya. Jadi kalau kita berinfak itu, masya Allah, Allah ganti. Suratnya surat 34 Sabah, ayat di nomor 39. Penting ini. Allah kasih luas, sebagian rezeki, sebagian disempitkan, tapi tetap bisa berbuat. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Ini poinnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Ayo. Katakanlah sesungguhnya aku melakukan rezeki bagi siapa Kita yang kasih sesi tanya jawab. di antara hamba-hambanya yang menentukan Saya akan masuk poinnya. dan barang siapa yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan jarak pemberi yang sebaik
keadaan sulit, ada orang menolong kita. Pernah ngalami nggak? Ini masing-masing orang kan punya kisah nih. Benar-benar jalan buntu waktu itu, tapi Allah kasih jalan. Kemudian lewat seseorang. Orang itu nggak kita kenal bahkan. Pernah ngalami nggak? Karena ini dia kan Allah itu. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya. Dan dialah Allah sebagai pemberi rezeki. Itu dia. Surat 34, surat Sabah, ayat di nomor 39. Nah, ini dia. Kemudian kita tutup ya dengan pesan Al-Quran yang satu ini. Kalau kita beramal soleh itu bisa lewat sedekah harta, bisa sedekah ilmu, bisa dengan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan kita, walaupun cuma tenaga, minimal dengan doa. Itu Allah kasih kemudahan kita, kebaikan di dunia dan nanti di akhirat. Mana ayatnya? Buka Quran surat 16. Surat 16 An-Nahl, ayatnya ada di nomor 97. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayo baca. Enggak apa-apa, ayo baca. Artinya aja. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu dia. Bu, yakin nggak Bu? Bu yakin, pengalaman udah banyak ya Bu ya. Masya Allah. Makanya tinggal di sini berkah Bu, nggak usah hijrah. Udah enak di Cimahi Mas bermain. Saya pengen tinggal di sini tapi apa daya tak bisa. Pengen saya di sini. Nggak banjir ya kan? Enggak banjir gitu maksudnya. Enggak banjir banyak. Tapi berkahnya luar biasa. Mau kemana Bu? Ramayana dekat. Tan City dekat. Masya Allah. Mana lagi hadis? Ada dekat. Nah itu Masya Allah. Kebun, sawah lengkap semua Pak. Datang ke jalan dulu ke depan dulu. Iya, berkat deh. Siapa sih RW-nya? Nah Bu, Bapak sekalian, itu dia Allah ganti kehidupan yang baik dan membahagiakan dunia dan akhirat itu. Masya Allah. Waktu cepat nian ya. Ada satu lagi ya, biar tuntas ya. Jadi kalau kita ingin berkah dalam hidup kita, siap-siaplah berhijrah. Paham maksudnya? Berhijrah itu ada jaminannya. Hijrah bukan hijrah tempat, hijrah hati, maknawi. Siap meninggalkan perbuatan buruk, tinggalkan yang haram, cari yang halal. Karena ada orang mengatakan, Ustadz jangankan cari yang haram saja. Padahal Allah kasih janji itu bagi yang hijrah. Bumi ini luas. Ini khusus buat teman-teman ya. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Makanya bersyukur Pak. Alhamdulillah. Semoga Allah cukupkan itu ya. Daripada banyak haram mendingan cukup berkah. Jangan bilang sedikit. Cukup berkah. Amin. Yuk. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Yakin nggak dengan ayat itu teman-teman? Yakin bumi Allah itu luas, yakin. Tolong ya, jangan judi online. Serius nih.
menang belum tentu. Ya, kalah udah pasti. Kalau menang nggak berkah. Bu baca bu beritanya bu, berapa banyak dampak buruk dari video online itu. Para istri itu mengajukan gugatan cerai itu bagi suaminya yang menjudi itu. Baca di lansiran berita. Polisi yang bakar itu. Bahkan yang paling ngeri ya, seorang istri tega membakar suaminya itu. Nyesel nggak kira-kira tuh? Pastilah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, katakan. Bu, kata orang seberang, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, enggak kemana obat dicari. Kita jumpa di kesempatan 1 bulan lagi. Insyaallah. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka